Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masjidku, semoga Allah selalu melimpahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua ya. Kali ini kita akan menelusuri masjid bersejarah lagi pemirsa. Ya, kali ini kita akan menelusuri masjid bersejarah di kota Salatiga, Jawa Tengah. Kota Salatiga berada di antara Kabupaten Boyolali, Semarang, dan Magelang. Dengan keberadaannya di jalur utama antara Solo dan Semarang, kota ini juga didukung dengan hawanya yang sejuk di ketinggian 450 hingga 800 meter di atas permukaan laut, menjadikan kota Salatiga kota yang strategis. Meskipun kota ini terhitung sebagai kota yang kecil, namun kota ini sudah sejak lama menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi. Pada masa kolonial, kota ini dijadikan sebagai kota singgah karena hawanya yang sejuk dan berada di antara jalur utama transportasi Solo-Semarang. Banyak ditemukan bangunan-bangunan tua bersejarah di kota Salatiga. Salah satunya adalah Masjid Besar Kauman Salatiga. Masjid Besar Kauman Salatiga atau yang sekarang bernama Masjid Al-Atiq Salatiga berada di pusat kota Salatiga. Tepatnya berada di persimpangan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Diponegoro. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang masjid ini, yuk kita masuk ke dalam masjidnya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Satibi. Saya sebagai Ketua Takmir Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga. Sejak saya berdomisili di Kauman pada tahun 1972. Masjid ini berkaitan dengan sosok Pangeran Diponegoro pemirsa. Pemrakarsa dibangunnya masjid ini adalah seorang pemimpin prajurit pasukan Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Rono Sentiko. Untuk berdirinya masjid sendiri dipercaya sudah berdiri pada tahun 1247 Hijriah atau pada tahun 1832 Masehi, seperti yang tertulis dalam mihrab masjid. Kiai Rono Sentiko sendiri sebenarnya adalah abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta di masa Pakubuwono VI. Beliau ditugaskan oleh Pakubuwono VI untuk membantu Pangeran Diponegoro dalam perang melawan penjajah di wilayah Salatiga. Beliau juga ditugasi menyebarkan agama Islam serta memata-matai pergerakan penjajah kala itu. Setelah perang Diponegoro usai, Masjid Besar Kauman ini kemudian dibangun. Nama daerah di mana masjid ini berdiri kemudian menjadi Kauman karena banyak kaum atau ulama yang bertempat di sekitar masjid. Ulama-ulama tersebut hingga periode waktu yang lama masih terus beraktivitas seiring berkembangnya zaman.
ada Bapak Kiai Zubair. Beliau adalah ulama internasional, ahli falak. Bukunya banyak dipakai rujukan di Saudi Arabia. Kemudian beliau adalah pendiri dan tokoh Departemen Agama pada waktu itu di Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian mengajar juga di IAIN Wali Songo Semarang. Itu Bapak Kiai Haji Zubair. Kemudian yang lain ada tokoh-tokoh yang lain, tidak perlu kami sebutkan di sini. Dari kiai-kiai itulah kemudian saya juga bisa mengaji, minta saran dan diberi pendapat, saran dan lain sebagainya sebagai kegiatan untuk kegiatan masjid itu. Namun bapak-bapak kiai itu sudah tidak ada lagi, dan di Kauman ini tidak ada bapak kiai lagi sampai sekarang ini. Kauman Salatiga juga dikenal mencetak ulama-ulama terkenal. Penamaan Masjid Kauman yang berganti nama menjadi Masjid Al-Atiq ini berkaitan dengan masjid yang sudah berusia lama dan meninggalkan banyak peninggalan kuno. Oleh karenanya disebut Masjid Antik. Untuk mengetahui apa saja peninggalan yang ada di masjid ini, kita temui dulu marbot sekaligus penulis buku sejarah Masjid Kauman Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gumelar. Saya marbot di Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga. Terbitnya buku Masjid Besar itu kan dilatari belakangi adanya keprihatinan diri saya mengenai masjid yang salah satu cagar budaya peninggalan para sesepuh, yakni Kiai Rono Sentiko pada waktu itu, yang merupakan laskar prajurit Pangeran Diponegoro yang mengikuti perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930. Adanya keprihatan itu pertama kali saya mendapatkan jam matahari di salah satu dari warga Kauman. Kemudian itu muncul keinginan untuk membukukan sejarah masjid besar ini yang kelak nantinya agar generasi penerus bisa melek sejarah, mengetahui sejarah bahwasanya mereka memiliki masjid yang megah dan bersejarah. Setelah itu saya minta izin kepada pengurus untuk intinya mencari sejarah dari Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga ini. Kemudian saya melakukan wawancara penelitian. Kemudian ditemukan salah satunya mihrab masjid. Kemudian ada kubah mimbar. Dulu kan ada dua ruang lah di tempat imaman, itu ada dua ruang. Saya tahu itu ruang untuk khutbah, yang satu lagi ada ruang untuk imam. Nah, ketika pembongkaran itu kan dari ruang untuk imam itu kan tinggal atapnya gitu. Kemudian yang di tempat imaman tinggal mihrabnya itu. Kemudian saya melakukan penelitian lagi, ketemu salah satunya yaitu hasil wawancara itu ada kayu-kayu hasil peninggalan masjid lama, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kusen-kusen, untuk jendela, pintu dan sebagainya. Kemudian ada peninggalan lagi seperti beduk, ada kendongan,
ada jam matahari di depan itu. Peninggalan yang pertama ada mihrab masjid atau tempat imam. Mihrab yang ada di Masjid Kauman ini sudah ada sejak masjid pertama kali dibangun pada tahun 1832 Masehi, seperti yang tertulis dalam ukiran di bagian atas mihrab. Mihrab ini sampai sekarang masih difungsikan sebagai tempat sholat imam. Mihrab ini dihiasi dengan beragam ukiran bermotif sulur atau tumbuhan yang menjalar dengan warna coklat dan emas. Motif serupa juga banyak ditemui di masjid-masjid kuno lainnya, pemirsa. Kemudian ada bekas pagar serambi masjid yang kini dipakai sebagai hiasan ruangan di bawah kubah masjid dan di serambi masjid. Beduk dan kentongan yang ada di masjid ini juga peninggalan lama, pemirsa. Dahulu untuk menyerukan waktu sholat menggunakan beduk tersebut. Beduk dan kentongan ini juga dipakai sebagai kode khusus bagi pasukan perang Diponegoro. Beduk dan kentongan ini masih utuh dan dirawat dengan baik hingga sekarang. Kemudian ada jam bencet atau jam matahari. Nah, jam ini dipakai pada masa lalu sebagai penunjuk waktu sholat sebelum adanya jam modern seperti sekarang. Jam ini dapat dibaca oleh orang yang mengerti ilmu falak, seperti para ulama yang ada di Kauman Salatiga. Peninggalan kuno yang terakhir adalah atap mimbar yang disimpan karena kondisinya yang sudah tidak baik lagi. Meski begitu, atap mimbar ini masih dijaga keberadaannya, pemirsa. Nah, setelah melihat peninggalan yang ada, Mas Wahyu mengajak kita untuk naik ke menara masjid. Masya Allah, sungguh luar biasa pemandangannya, pemirsa. Masjid ini saya masuk masih masjid kuno, masih lama. Maka dinamakan Al-Atiq itu karena kuno, lama. Dulu masih seperti ya bangunan Jawa, dan akhirnya dengan persetujuan para bapak-bapak kiai dan juga pengurus takmir, karena bangunan ini mengkhawatirkan untuk perlu direnovasi pada tahun 96. Kalau renovasi sebenarnya sudah sering lah. Mulai tahun 19-an sudah ada renovasi. Karena mengingat bangunan tua, tentunya mungkin ya ada rapuh kayunya, ada bocor gentengnya dan lain-lain. Jadi itu pertama kali lah renovasi itu sekitar 1950. Kemudian tahun 93, kemudian tahun 2004, dan mungkin ada tambahan-tambahan lagi lah tahun-tahun 2019, yaitu pembangunan menara itu tahun 2019. Setelah mengalami beberapa renovasi, bagian dari masjid lama tidak dibuang, pemirsa, melainkan dimanfaatkan kembali, seperti pintu-pintu masjid yang berasal dari kayu bangunan masjid lama. Oleh karena itu,
ruh masjid lama dari Kauman Salatiga ini masih terasa meskipun renovasi masjidnya sudah menjadikannya bangunan baru. Bangunan ini sebetulnya dulu banyak kayu jatinya, termasuk atap-atap itu dilapisi kayu jati. Tapi dengan pembangunan masjid ini, semua kayu itu dimanfaatkan semua. Sehingga masih ada itu bangunan untuk pintu dan lain sebagainya. Jadi itu bangunan tinggalan kayu yang lama. Untuk arsitekturnya mungkin masih menggunakan bangunan yang lama, akan tetapi ada perubahan sedikit arsitekturnya, yaitu di tajuk itu kan, kalau tajuk masjid dulunya ada seperti masjid pada umumnya pakai genteng itu, tapi yang bangunan sekarang menggunakan permanen, jadi hanya untuk kayak trap-trapan. Jumlah tajuknya masih yang lama. Masjid Besar Kauman Salatiga pernah menjadi kantor pengadilan agama kota Salatiga pada masa penjajahan Jepang atau pada tahun 1942 hingga 1945. Kemudian Masjid Kauman ini juga dipakai sebagai kantor urusan agama pada 1945. Hal tersebut menandakan bahwa peran dari Masjid Besar Kauman Salatiga ini sangat kuat dalam bidang syiar dan pusat kegiatan agama Islam di kota Salatiga. Peninggalan dari kantor pengadilan dan kantor urusan agama tersebut adalah petunjuk arah kiblat yang sampai kini masih ada di dalam masjid. Kalau arah kiblat itu peninggalan sekitar, kan dulu itu Masjid Besar Al-Atiq Kauman kan dulunya di bawah kantor urusan agama sebelum ada Kementerian Agama. Jadi pertama itu kan ada kantor urusan agama, jadi masjid itu dulu dipakai untuk pengadilan juga. Di samping untuk pengadilan juga digunakan untuk menikahkan orang, juga untuk musyawarah. Pokoknya menjadi sentral pusat keagamaan. Gitu. Jadi jam itu peninggalan ketika dulu dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Bakri Tolkah, yaitu kepala pertama kantor urusan agama Kabupaten Semarang di kota Salatiga, sekitar tahun 1950-an. Kegiatan di masjid selain jamaah, sholat jamaah, di mana masjid ini sebetulnya dulu menjadi rujukan dari masjid-masjid sekota Salatiga. Yang pada waktu itu kalau puasa itu ada tanda mercon, ya. Ada tanda mercon berbuka itu dul gitu, sekota Salatiga ini mendengar semua, sehingga di depan itu kalau pas menjelang berbuka ada mercon itu banyak yang melihat sana. Sampai sekarang kegiatan di masjid ini untuk majelis taklim Al-Atiq itu sudah saya perbaiki selama kurang lebih 20
tahun. Kalau dari 93 berapa? Nah, 93 itu 7 tambah 28 tahun. Itu rutin setiap Ahad pagi. Dan mubaliknya juga kami isi dari luar, tidak hanya Salatiga. Dari Semarang, Pak Kiai Mukhlisin almarhum, yang sekarang masih dilanjutkan Pak Kiai Duri Azhari, sing ada mubalik lucu itu. Kemudian dari Solo itu ada, dari Boyolali ada, dari Solo itu Pak Kiai Samsuri, yang lain, Pak Muhajir itu dari Boyolali, dan yang lain. Kemudian hari-hari besar Islam ya kita adakan gabungan dengan Majelis Taklim Ahad pagi. Kadang-kadang tersendiri, kadang-kadang bersama-sama. Kegiatan yang lain yang sifatnya sosial pernah mengadakan khitanan massal. Untuk kali ini 2 tahun ini istirahat tidak mengadakan khitanan massal. Kemudian selain khitanan massal, hari-hari besar seperti hari raya Idul Adha itu banyak orang yang jamaah di sini kemudian menyembelih kurban di sebelah masjid. Nah, itu ada yang sapi, ada yang kambing. Kemudian daging itu kita bagi kemana-mana, selain orang Kauman, ke panti asuhan, kemudian juga ke tempat-tempat yang membutuhkan, yang fakir miskin. Kemudian juga kegiatan yang lain selain hari besar Islam itu membaca Al-Quran atau istilahnya semaan. Jadi mengkhatamkan Al-Quran itu setiap bulan Muharram atau kadang-kadang bulan Rajab. Nah, itu jadi semaan itu ya yang datang dari mana-mana itu. Nah, termasuk Ahad pagi itu jamaahnya tidak hanya Kota Salatiga saja, tapi dari Tuntang, ada dari Ambarawa, ada dari Tengaran, ada pernah dari Ampel, dan juga dari Beringin dan lain sebagainya. Anak-anak juga ada seperti ngaji TPA itu setiap Senin sampai Kamis, itu ada TPA di atas. Nah sekarang kegiatan anak ditunjang juga ada pondok Ma'had Tahfidzul Quran. Nah, itu setiap sore itu ada yang ngaji itu dari beberapa anak untuk menghafalkan dengan program one day one ayat. 1 hari hafal 1 ayat. Nah, ini sudah berjalan 2 tahun untuk pendidikan tahfidzul Quran atau Ma'had Tahfidzul Quran. Sebelum Masjid Besar Kauman Salatiga ini dibangun, sahabat karib Kiai Rono Sentiko bernama Kiai Sirajuddin atau lebih dikenal dengan nama Kiai Damarjati sudah terlebih dahulu membangun masjid. Masjid Kiai Damarjati ini dibangun pada tahun 1826 dan masih berwujud langgar atau masjid kecil. Masjid yang didirikan oleh Kiai Damarjati di wilayah Kerajaan Salatiga ini kemudian
kemudian dikenal dengan Masjid Damarjati, seperti nama pemrakarsa masjidnya. Kiai Damarjati kemudian meninggal dan dimakamkan di sebelah selatan masjid. Dahulunya Masjid Damarjati ini digunakan sebagai tempat pertemuan gerilyawan dari pasukan Pangeran Diponegoro, juga sebagai tempat bersembunyi dari pasukan penjajah Belanda kala itu. Namun sayangnya masjid ini sudah banyak berubah pemirsa, dikarenakan masjid ini dahulunya adalah masjid kecil yang semakin terus mengalami renovasi. Berbeda dengan Masjid Kauman yang sejak awal memang digunakan sebagai pusat dakwah atau pusat aktivitas agama. Tidak terasa ya pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Untuk pemirsa yang ingin mengetahui masjid ini, bisa langsung datang ke Masjid Besar Al-Atiq Kauman Salatiga. Terima kasih telah mengikuti kami menelusuri masjid bersejarah di kota Salatiga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.